Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kemarin kita udah buat video puff pastry, hari ini kita akan buat Danish pastry isi daging. Jangan salah kira loh, puff pastry dan Danish pastry itu serupa tapi tak sama. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Nah, pertama kita siapkan dulu pastry margarinnya. Boleh merek apa aja ya. Di sini Mama J menggunakan Gold Bullion. Kita letakkan dulu di atas plastik, kemudian kita bungkus dan ini akan kita rolling karena ini margarinnya kaku ya, jadi harus kita satukan dulu, pipihkan seperti ini. Kalian bisa lihat seperti ini ya, kurang lebih 12 kali 15 cm bentuk persegi panjang. Kita pipihkan dengan ketebalan yang cukup. Nih, kalian bisa lihat aja. Kalau udah, kita bungkus dulu dan simpan di chiller. Sekarang lanjut untuk bahan danishnya. Kita gunakan tepung terigu protein tinggi, kemudian gula pasir, ragi instan, garam, kemudian margarin, lebih rekomen kalau kalian menggunakan butter, 1 butir telur. Kemudian air susu. Di sini Mama J menggunakan 2 sendok makan susu bubuk ditambah dengan air, atau bisa menggunakan susu UHT. Nah, pada Danish pastry kita menggunakan telur agar hasilnya lebih empuk walaupun tetap garing pada lapisan-lapisannya ya, tapi lebih empuk. Nah, ini bedanya dengan croissant. Croissant itu biasanya pada resep tidak menggunakan telur. Ini kita campurkan dulu semua bahannya kecuali garam dan margarin. Jadi udah dapat satu perbedaan antara croissant dan Danish. Ini kita aduk. Kalau dengan pastry tentunya resepnya juga berbeda ya. Kemarin kalian bisa lihat di video sebelumnya. Juga nanti cara pengolahannya. Setelah tercampur, masukkan garam dan margarin atau butter. Kalau butter rasanya lebih enak lagi. Ini kita campurkan. Nih, sampai semuanya tercampur dengan baik. Kemudian siapkan plastik yang bersih, boleh plastik apa aja. Ini kita tuangkan dulu adonannya. Nah, akan kita simpan di dalam, ini kita bungkus dulu ya. Setelah dibungkus rapat, akan kita simpan di dalam freezer selama semalaman. Buatnya jam 8 boleh, besok pagi boleh digunakan, atau minimal sampai 2 jam. Tapi biasanya banyak yang merekomendasikan penyimpanan lebih lama itu lebih baik, apalagi untuk pembuatan croissant ya. Nah, keesokan harinya ini adonan kita biarkan dulu pada suhu ruang sampai agak sedikit lemes, nggak terlalu membatu atau kaku. Lalu kita taburi permukaannya dengan sedikit terigu juga papan kerja. Nah, di sini juga letak perbedaan puff pastry dan Danish pastry juga croissant. Kalau puff pastry itu waktu penyimpanannya tidak terlalu lama dan tidak perlu diletakkan di dalam kulkas. Ya, itu juga udah dapat perbedaannya ya. Nah, ini kita tekan-tekan perlahan dulu, kemudian kita haluskan, pipihkan membentuk persegi panjang seperti ini. Nah, kalau udah, kita keluarkan margarin pastry-nya tadi atau Danish pastry dari kulkas, tapi sebelumnya diletakkan dulu pada suhu ruang sampai margarin ini udah nggak terlalu kaku. Ini tadi Mama J lupa dikeluarkan, jadi di sini masih agak kaku ya margarin atau Danish pastry-nya. Nah, jadi kita letakkan di dalam kulkas khusus untuk Danish pastry dan croissant itu disimpan semakin lama di dalam freezer atau kulkas itu nanti hasilnya itu semakin baik karena dia menggunakan ragi. Jadi teksturnya itu kan bentuknya roti ya. Jadi roti yang garing tapi tetap banyak rongga dan lembut seperti itu. Tapi kalau pastry, puff pastry itu tidak disimpan lama, tidak perlu penyimpanan lama di dalam kulkas juga,
hanya di ruang karena kita menginginkan hasil kulit berlapis-lapis yang garing, tidak seperti tekstur roti. Nah, seperti itu kira-kira. Udah dapat loh beberapa perbedaannya ya. Nih, sekarang kita lipat. Tadi kalian bisa lihat, dilipat kembali. Kemudian kita tekan-tekan halus, pipihkan seperti ini. Tapi cara pelipatan untuk adonan puff pastry, croissant dan danis itu sama. Semakin banyak lipatannya, semakin bagus. Nah, sekarang kita double folding. Bisa dilihat ya. Setelah itu kita bungkus kembali. Dan ini akan kita simpan di dalam freezer selama 20 menit. Pada puff pastry yang kemarin kita tidak perlu menyimpannya di dalam kulkas, hanya pada suhu ruang aja. Karena pada adonan pastry juga tidak menggunakan ragi. Nah, di sini juga udah dapat ya perbedaannya. Ini kita simpan dulu di freezer selama 20 menit. Setelah itu kita keluarkan kembali. Nih, seperti ini udah mulai agak kaku. Jangan lupa bisa ditaburi permukaan papan kerja dan adonan dengan terigu. Kalau pastry itu tidak menggunakan ragi, itu wajib. Tapi kalau danis dan croissant menggunakan ragi karena bentuknya nanti teksturnya seperti roti yang garing tapi tetap lembut. Sama ini kita rolling lagi sampai tipis, kurang lebih 1 atau 2 cm ya. Nah, ini kita lipat double, di folding kembali. Kemudian kita pipihkan lagi. Untuk prinsip pelipatannya sama. 1 kali lipatan, kemudian dipipihkan. Kemudian kita lakukan 2 kali pelipatan. Ini bisa 3 atau sampai 5 kali lipatan. 5 kali melipat ya, gitu. Semakin banyak lipatannya semakin baik. Nah, sekarang kita bungkus lagi dan akan kita istirahatkan di freezer selama 20 menit yang terakhir. Kalau udah sama caranya kembali seperti awal. Ini akan kita pipihkan. Jadi perbedaan dari komposisi resep puff pastry dengan danis itu berbeda dari penggunaan telur dan ragi instan. Untuk puff pastry tidak perlu disimpan di kulkas, tapi kalau untuk adonan atau kulit danis dan croissant itu wajib ya, wajib kita simpan di dalam kulkas. Ini Mama Ji gunakan sebagian dulu, sebagiannya kita simpan di kulkas sambil menunggu karena papan kerjanya nggak cukup. Nah, seperti ini. Kulitnya udah siap kita bentuk dan kita beri isian ya. Khasnya danis pastry itu manis, tapi kali ini Mama Ji akan isi dengan isian daging. Setelah kita pipihkan, dipotong dulu. Ukurannya sesuai selera aja ya. Di sini kita potong persegi kurang lebih 8 kali 8 cm. Kemudian kita panjangkan, pipihkan lagi perlahan seperti ini dan beri isian. Untuk isian itu opsional, bisa gurih ataupun manis. Tapi biasanya kalau danis itu nggak pakai isian tapi diletakkan pada permukaan ya. Nah, kalian bisa lihat caranya. Dijepit kedua sisinya. Dan ini juga kalian boleh menggunakan pisau pembentuk. Nah, ini sebenarnya masih bisa dilebarkan ya hasil dari potongan pisau ini agar konturnya lebih terlihat. Tapi kalau nggak ada pisau seperti itu, kalian bisa menggunakan pisau biasa aja. Seperti ini. Nah, kalau ini udah selesai satu loyang. Ini kita tutup dulu.
Dan kita istirahatkan sebelum di oven itu cukup lama, 1-2 jam, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat. Lama karena adonan ini kan udah keluar masuk dari udara dingin ya. Nah, untuk yang sebagian lagi, ini Mama Iji beri kismis dan campuran sukade, lalu taburi dengan gula pasir, dan kita gulung. Ini seperti bentuk danis pada umumnya. Ini yang rasanya manis. Jangan lupa dijepit, kemudian kita potong-potong. Caranya sangat mudah ya, gak terlalu ribet kok, asalkan kalian udah tahu langkah-langkahnya. Hanya perlu didiamkan, hanya perlu waktu yang cukup lama, tapi kan gak perlu ditungguin. Kita buat malam hari sekitar jam 8 malam, dan udah bisa kalian buat dari jam 5 pagi atau jam 6 dan seterusnya. Nah, ini udah selesai. Ini dia semua hasilnya, kalian bisa hitung aja dapat berapa, tapi tentunya sesuai dengan ukurannya ya. Kalau semakin kecil semakin banyak. Permukaannya kita olesi dengan kuning telur dan dicampurkan dengan sedikit SKM atau susu kental manis secukupnya sesuai banyaknya adonan yang kita buat. Nah, ini dia, ini udah mengembang ya. Tadi kecil, sekarang udah mengembang. Kita akan oven dengan suhu 190 derajat Celcius 20-25 menit sesuai dengan oven yang kalian gunakan masing-masing. Sebelumnya jangan lupa oven dipanaskan terlebih dahulu. Nah, untuk pastry ini setelah kita olesi dengan kuning telur, kemudian taburi permukaannya dengan gula pasir. Untuk loyang yang satu ini kita gunakan oven listrik, kalau yang isi daging tadi oven tangkring ya. Nah, kalau udah selesai, saat masih panas, olesi permukaannya dengan margarin. Ini nih kontur yang dibentuk oleh pisau pembentuk tadi. Untuk bentuk dari pisau tadi ini bisa dilebarkan sebenarnya, tapi Mama Iji pengen yang panjang seperti itu, atau kalian bisa potong-potong aja dengan pisau biasa. Tapi kalau dengan pisau biasa itu berarti motifnya hanya garis-garis ya. Nah, ini setelah kita potong, dalamnya itu sangat lembut, berlapis-lapis pastinya, dan juga garing, tapi kegaringannya tidak seperti puff pastry karena ini menyerupai roti karena menggunakan ragi ya. Jadi garing di lapisan permukaan, tapi bagian dalamnya lembut. Nah, jadi kalian udah tahu kan perbedaan puff pastry, danis pastry, dan croissant. Jadi untuk hasil akhir, tekstur dan rasanya itu tetap berbeda. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.